Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah saya berbahagia dapat berjumpa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan panjang umur, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang pertama, apa sih fadilahnya menuntut ilmu? Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban. Karena menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi segenap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Jadi yang nomor satu ketika kita menuntut ilmu, urusannya adalah kita melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, jangan pernah lupa itu, bahwa sama halnya dengan sholat hukumnya wajib, menuntut ilmu juga hukumnya wajib gitu. Cuman ilmu apa dan sampai pada batasan yang seperti apa yang hukumnya adalah wajib. Nah, ini para ulama membahasnya dengan menamakannya dengan ilmu hal. Ilmu al-hal, ilmu halian, maksudnya ilmu yang dibutuhkan di masa sekarang. Itu yang wajib dituntut oleh semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu hal ini menyangkut kepada ketiga unsur yang ada dalam diri manusia. Manusia itu terdiri dari tubuh yang paling fisik ya, yang paling dohir, kemudian terdiri dari akal, kemudian terdiri dari hati gitu. Ketiga hal ini yang wajib dituntut ilmunya bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ilmu yang membuat badanmu itu tahu mesti digunakan untuk apa. Dan juga ilmu yang membuat akalmu itu tahu bagaimana cara berpikir sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau badan harus dibuat apa nih badannya gitu. Nah ya, kemudian kalau akal itu berpikir seperti apa yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Gitu kan. Kemudian hati, bagaimana hatinya menjadi hati yang indah, bagaimana hatinya bisa merasa sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, gitu ya. Jadi kalau badan itu harus apa yang dia lakukan, akal itu harus berpikir sesuatu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Kemudian kalau hati itu hingga hatinya menjadi sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit dan hati yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Begitu. Nah, ilmunya tersebut itu atau ilmu yang wajib dituntut ini terhadap badan namanya ilmu syariat. Badanmu harus sholat. Sebelum sholat dia harus wudhu. Badanmu, terutama perutmu, dalam setahun sekali mesti diistirahatkan, dipuasakan. Gitu kan ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum sebulan dalam 1 tahun gitu. Dan di hari-hari yang lain juga ada hari-hari yang disunahkan padamu untuk berpuasa, ada hari-hari yang kamu malah nggak boleh puasa gitu kan. Kemudian badan itu juga untuk menghidupinya ada harta. Dalam harta itu juga ada kewajiban di dalamnya, yaitu berupa zakat, yang dalam ibadah kesunahannya kalau kamu ingin lebih dekat lagi namanya sedekah gitu ya, namanya sedekah. Dan juga badan sama badan kamu ini secara keseluruhan dan hartanya juga, itu juga kalau kamu mampu, kamu wajib jalan-jalan, wajib piknik. Kemana tuh? Ke Baitullahil Haram dengan mengerjakan haji. Jadi itu syariat namanya, syariat ya. Syariatnya itu badan kita nggak boleh matamu ngelihat ini, nggak boleh telingamu dengerin ini, nggak boleh lisanmu ini, gitu kan. Ngaturin anggota badan, itu namanya syariat. Ilmunya namanya ilmu fiqh, ilmu fikih, ilmu syariat, gitu ya. Kalau bagus, maka kamu akan meraih gelar namanya muslim. Karena ilmu ini menjadikanmu seorang yang memiliki Islam yang baik, gitu ya.
Makanya rukun Islam ada 5, gitu kan? Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah secara lisan ini ya, nggak ikut-ikutan urusan akal ataupun apalagi hati gitu. Pokoknya orang kalau lisannya berucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya berarti dia adalah seorang muslim, begitu. Kemudian lagi sholat, kemudian lagi puasa, kemudian zakat, kemudian haji gitu. Dan meninggalkan keharaman-keharaman seperti yang tadi telah saya sampaikan, dari keharamannya mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, semuanya gitu. Itu ilmu yang ngaturin badan. Jadi kamu harus belajar ilmu ini sampai mana batasannya gitu. Sehingga kamu udah nggak wajib lagi mempelajari lebih dari itu. Yang sampai dengan Islam kamu benar. Maksudnya puasa sampai dengan sah, sholat sampai dengan sah, hajinya kalau kamu emang pergi haji, mau pergi haji, kamu baru wajib mempelajari haji. Jadi kalau orang misalnya gitu ya, saya memang nggak berkewajiban haji karena saya nggak mampu secara finansial misalnya gitu, dia nggak wajib pelajari ilmunya haji. Kalau ada orang gitu masuk Islam dalam keadaan badannya memang sangat lemah, tidak memungkinkannya untuk berpuasa, dia nggak wajib pelajari hukumnya puasa gitu. Kalau ada orang miskin banget yang sampai dengan dia nggak ada sesuatu hal untuk dia bayarkan zakatnya, bahkan misalnya kalau ada orang miskin banget sampai nggak bisa bayar zakat fitrah sekalipun, dia nggak wajib pelajarin hukum zakat gitu. Jadi yang dia perlu pelajarin cuman sholat aja sebagai kewajiban dia gitu. Nah ibadah-ibadah yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, itu batasan wajibnya adalah sampai di hal yang wajib dia lakukan dari amal ibadah itu sah untuk dia lakukan, gitu ya. Itu batasan kewajiban menuntut ilmu. Yang ilmunya badan itu. Kemudian yang kedua ilmunya akal. Ilmunya akal itu adalah untuk akalnya berpikir sesuatu yang sesuai dengan fakta. Bukan hanya akalnya bisa berpikir gitu, atau berpikir misalnya sampai dengan pikirannya itu bisa memikirkan berbagai macam hal gitu, enggak. Harus pikirannya itu harus sesuai dengan fakta. Apa faktanya? Faktanya adalah apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam dalam apa yang sekarang disebut dengan arkanul iman, dengan rukunnya iman, yaitu akalnya berpikir tentang adanya Allah, tentang Allah sebagai sang pemberi rizki, akalnya berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pengendali segala urusan. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya, dia sepintar apapun, menuntut ilmu seperti apapun, tapi masih belum ngerti bahwa Allah adalah pengendali segala urusan, ya berarti belum benar akalnya. Ya berarti akalnya masih belum nemu gitu. Akalnya berarti belum lurus. Akalnya berarti belum seperti masih wajib menuntut ilmu gitu. Jadi akalnya itu dibuat berpikir sampai menemukan fakta yang sesuai. Nah, fakta yang sesuainya itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang la ilaha illallah tuh membuat kita jadi faham bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, haya, sama', basar, kalam, gitu ya. Membuat kita faham bahwa Allah itu adanya tidak berawal, adanya juga nggak ada akhirnya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Allah nggak memerlukan tempat. Allah tidak berarah. Allah tidak bertempat seperti itu kan. Kemudian lagi Allah itu maha berkuasa, Allah maha satu, maha esa ya, Allah maha berkehendak, Allah maha berbuat segala sesuatu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itulah yang ada dalam sifat-sifat 20 itu ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, sama' basar, kalam. Itu harus kita berpikir, otak kita itu sampai menemukan hal-hal tersebut. Dan otak kita juga, jadi otak kita nih kalau meyakini hal yang tidak sesuai dengan itu, ya berarti kamu masih harus terus belajar gitu. Sampai bisa ketemu makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu kan? Nah, yang Muhammad Rasulullah berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi, manusia yang sempurna, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, begitu kan? Kita berharap-harap syafaat beliau, kita adalah umatnya dan seterusnya. Itu adalah pemahaman tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Ilmunya namanya ilmu akidah.
biasa disebut sebagai ilmu akidah, begitu kan? Atau biasa juga disebut sebagai ilmu hakikat, gitu kan? Ilmu sesuai dengan kenyataan, fakta, hakikatnya gitu. Nah, kemudian juga disebut juga ilmunya itu sebagai ilmu akidah ya, atau juga kadang orang menyebutnya dengan nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid, pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib hukumnya dipelajari sampai dengan keyakinan kita itu benar sesuai fakta. Makanya orang yang menyangka bahwa ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, ya berarti dia nggak pakai otaknya dengan benar, karena dia telah meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Nah, kalau orang udah bagus tauhidnya, udah bagus akidahnya ini ya, maka dia disebut sebagai mukmin. Nah, ini tingkatan namanya iman. Ya, tingkatan namanya iman merupakan bagian yang lebih tinggi daripada Islam tadi itu, karena memang akal manusia itu lebih mulia daripada badan manusia, gitu kan. Orang nggak berakal sama dengan orang gila gitu, berarti kan belum jadi seseorang yang sempurna. Nah, kemudian sesudah akalnya ini benar gitu ya, ilmu terakhir yang wajib dipelajari oleh manusia adalah ilmu tentang mengelola hatinya, sehingga hatinya punya rasa yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Gitu. Allah kepengennya kita punya rasa yang kayak gimana? Rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmunya ini biasa disebut dengan nama ilmu tasawuf, ilmu hati ya, ilmu tasawuf, ilmu mukasyafatul qulub, gitu kan. Nah, ini ilmunya disebut sebagai ilmu thariqah, ilmu perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa orang wajib mempelajarinya? Sampai mencapai maqam ihsan. Itu tadi kalau yang awal badan namanya Islam, kemudian yang akal tadi namanya iman, kemudian yang ini yang tingkatan terakhir kesempurnaan manusia, yaitu namanya ihsan. Kata Nabi Muhammad tentang makna ihsan, anta'budallah ka'annak tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu merasa seolah melihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, hati kamu tuh kamu deket sekali dengan Allah sampai rasanya kamu kayak ngelihat Allah gitu. Seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu belum nyampe ke makom itu, makom musyahadah, ya sekurangnya kamu beribadah kepada Allah dengan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihatmu. Kamu hidup di atas muka bumi ini seolah kamu melihat Allah, dan kalau kamu belum mampu untuk itu, berarti ya sekurangnya kamu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat kamu gitu. Itu ilmu wajib yang harus dipelajari. Jadi kalau kita belajar ilmu ini ya, ilmu yang ini nih, ilmu agama ini semuanya ini namanya ilmu agama nih. Ilmu agama mencangkup ketiga komponen itu, tidak ada keempatnya, 3 komponen itu. Makanya kalau kita buka kitab-kitab Islam secara dasar gitu ya, disampaikan di situ arkanuddin salatah, rukun-rukun agama itu ada 3, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Mempelajari ketiga hal tersebut itu hukumnya adalah wajib, fardu ain bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga wajib bagi para orang tua untuk menghadirkan seseorang yang dapat mengajari anaknya kalau dia sendiri tidak bisa melakukan itu. Jadi kalau dia sendiri bisa melakukan itu kepada anak-anaknya, lebih bagus kalau kemudian orang tua yang mengajarkan ketiga hal tersebut ya bagi diri anak-anaknya gitu. Tapi kalau nggak mampu secara kapasitas ilmuwan misalnya gitu, maka dia wajib untuk mendatangkan orang atau memfasilitasi anaknya untuk bisa mempelajari ketiga hal tersebut itu, sehingga membuat mereka dapat menjadi muslim, mukmin, muhsin secara kafah gitu. Muslim, mukmin, muhsin secara benar. Insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mampu melakukan 3 hal ini insyaallah, dan mendapatkan ketiga ilmunya ini insyaallah. Ilmul hal ya itu namanya. Baik teman-teman sekalian, jadi menuntut ilmu itu fadilahnya apa? Yang nomor 1, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu
bahkan dari sejak buayan sampai kepada liang lahat begitu ya. Kemudian yang keduanya, seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa menuntut ilmu itu mendekatkan kita kepada jalan surga. Tentu saja, karena kan dengan ilmu kita bisa tahu jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seperti itu tentu saja mendekatkan kita kepada surga kan, gitu. Jadi itu udah secara pasti tuh, secara otomatis. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju kepada majelis ilmu, maka Allah akan tempuhkan baginya jalan menuju surga. Gitu. Kita jalan kaki nih menuju ke tempat ilmu. Nah, itu seukuran dengan seberapa panjang langkah kakimu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu mendekat kepada surga kurang lebih seperti itu juga gitu. Jadi semakin panjang jalannya, semakin panjang juga perjalanan kita yang kita tempuh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad tuh kalau mau masuk masjid ya untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, itu Nabi kalau mau berangkat suka pilih jalan yang lebih panjang daripada saat pulang. Kalau saat pulang beliau memilih jalan yang paling cepat gitu ya. Tapi kalau mau menuntut ilmu tuh beliau malah memilihnya lebih jalan yang lebih jauh gitu. Jalan yang lebih jauh. Ya kalau sekarang nggak usah dipraktekin ya. Saya kalau praktekin ini telat mulu dah pergi pengajian. Ya seperti itu teman-teman. Jadi memang man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, menuju pencapaian terhadap ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian hal lain pula yang merupakan pencapaian dari orang yang menuntut ilmu, itu bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan mudah untuk terhindar dari api neraka, insya Allah. Allah jauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari siksa api neraka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu lailatan usriya bi ana aktsar ahlin nar minal fuqara." Ini ada dalam kitabnya Imam Al-Ghazali di kitab Minhajul Abidin. Ya, boleh dirujuk bagi yang kepengen tahu ini yang aslinya ya. Katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Ra'aitu lailatan usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara." Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya dengarnya, "Aminal mal ya Rasulullah?" Mereka miskin harta wahai Rasul. Sementara kan Nabi juga malah justru pernah bilang, "Ittakhadu indal fuqara al-ayadi fa innalahum daulatan yaumil qiyamah." Berbuat baiklah kalian kepada orang-orang fakir di dunia, fakir harta di dunia, karena mereka adalah pemilik jabatan-jabatan tinggi di akhirat. Sementara dalam hadis ini Nabi Muhammad bilang, waktu malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum orang fakir kebanyakan gitu. Di sahabat nanya, "Aminal mal ya Rasulullah?" Apakah mereka miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menggeleng mengatakan, "La bal minal ilm." Enggak miskin harta, akan tetapi mereka miskin ilmu. Ya, mereka enggak tahu caranya sholat yang benar, mereka enggak tahu iman yang benar, mereka enggak tahu hati mereka itu harus dikelola dengan cara seperti apa. Itu yang membuat mereka kemudian jadi berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Itu secara fadilah ukhrawi ya. Nah, sebelum fadilah surga dan fadilah neraka, ada lagi nih di padang mahsyar, itu ada fadilah yang luar biasa buat para ulama ya, para orang-orang yang telah berhasil meraih ilmu gitu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Yuhsyar ulama ummati ke anbiya Bani Israel." Para ulama-ulamanya umatku itu digiring di padang mahsyar nanti selayak para nabi-nabi Bani Israel. Jadi kalau nabinya Bani Israel itu ada nabi yang di belakangnya ada umatnya 100 orang, ada umatnya yang cuma 70 orang gitu kan. Nah, ulamanya umatku nih, kata Nabi Muhammad, di padang mahsyar nanti juga digiring selayak nabi gitu. Di belakangnya punya umat gitu ya. Punya umat. Nah, saya bayangin nih kayak Habib Umar bin Hafid gitu kan. Guru kita nih, guru saya gitu. Pasti di belakangnya kan ada umat yang sangat banyak dari berbagai macam negara gitu kan. Dan juga para ulama-ulama yang lainnya tentu di belakangnya juga ada umatnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita kalau enggak di belakang kita ada umat, ya sekurangnya kita di belakangnya para ulama lah gitu kan. Jadi umatnya para ulama kalau memang tidak menjadi ulama gitu.
gitu ya. Kemudian lagi fadilah-fadilahnya kalau secara duniawi nih, orang yang para penuntut ilmu itu al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya, teman-teman. Kita itu dengan ilmu jadi tahu mesti kemana gitu, mesti apa yang harus kita tempuh gitu. Saya ngerasa saya sangat beruntung, sekurangnya karena saya mempelajari ilmu ini gitu ya, sebab saya jadi tahu saya mesti berpikir apa gitu, dan itu benar-benar jadi obat untuk berbagai macam permasalahan dalam kehidupan gitu. Orang kalau tahu ilmunya itu jadi gampang banget. Makanya ada banyak para ulama yang mengatakan bahwa taisirul umur, yang dimaksud dalam doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah hatiku, mudahkanlah urusanku. Taisirul umur itu bil ilmi, yaitu dengan ilmu gitu. Sebab dengan ilmu tuh urusan jadi lebih gampang. Jadi ilmu itu membuat kita jadi ngerti kita itu mesti ngapain gitu. Kalau kita nggak berilmu, itu kita jadinya nggak paham kita mesti apa, mesti berbuat apa, mesti merasa apa, mesti berpikir apa gitu dalam berbagai macam keadaan. Contoh paling gampang misalnya gitu ya, kalau saya sakit atau kalau orang yang ngerti ilmunya sakit gitu kan, dia ngerti mesti merasa apa gitu, dia ngerti mesti berpikir apa, dan dia ngerti badannya mesti kayak gimana. Misalnya saya sholatnya gimana ya, ini soalnya saya ini sama dokter nggak boleh kena air. Nah, dia tahu caranya untuk tayamum misalnya gitu. Gitu kan ya. Misalnya, wah ada luka nih di sini nih. Nah, tahu gitu apa yang harus dilakukan dengan badannya gitu kan. Oh, tetap nggak boleh ninggal sholat ya. Nggak boleh dong ninggal sholat. Gitu kan. Jadi paham gitu mesti kayak gimana. Dan akalnya juga paham apa yang harus dipikirkan. Saya sama Allah lagi dikasih sakit. Oh, ini saya kalau lagi sakit. Saya nih Alimah terus kalau lagi sakit, saya suka mikir, makasih ya Allah, saya udah dikasih waktu untuk diam-diam berpahala. Gitu, diam-diam berpahala. Selama ini kan kalau kita mau berpahala itu kan harus yang baca Quran, keluar tenaga kan, atau mengajar kalau buat saya kan gitu ya, atau apalah. Jadi kan harus ada kerjaannya gitu untuk bisa berpahala. Nah saat sakit tuh, saya nggak ngapa-ngapain aja berpahala gitu. Itu argo pahalanya jalan terus tuh. Kalau sakit dengan syarat sabar, kan begitu, gitu ya. Wah, makasih ya Allah, saya udah dibikin diam-diam berpahala gitu. Nah, saya tahu pemikiran bahwa sakit adalah diam-diam berpahala, gitu kan ya. Saat kita diam nggak ngapa-ngapain pun tetap berpahala. Karena kan saya tahu ilmunya gitu. Saya ngerti ilmunya gitu kan. Kemudian lagi saat saya sakit misalnya gitu, saya tahu hati saya itu mesti berpikir apa gitu, mesti merasa apa gitu. Saya merasa sabar karena saya tahu, nah itu akal ya. Sabar itu adalah pekerjaannya hati, tapi berpikir bahwa sakit ini membuat saya terampuni dosa-dosanya. Nah, itu kan ibadahnya akal tuh. Gitu loh. Jadi itu semuanya tuh membuat kita tuh bisa lebih rileks, enjoy, bahkan di saat sakit gitu. Kenapa? Karena saya tahu sakit saya ini ngapusin dosa, sakit saya itu membuat saya diam-diam berpahala gitu kan. Sakit saya ini kalau saya beruntung bisa menaikkan derajat saya di mata Allah gitu. Jadi ada begitu banyak hal yang terjadi dari kebaikan-kebaikan bahkan di saat saya sedang sakit. Bahkan utamanya lagi adalah bahwa orang kalau lagi sakit doanya mustajab. Enak banget kan? Dikasih sama Allah kesempatan doa mustajab gitu. Jadi alih-alih saya menggerutu di saat saya sakit, saya malah justru jadi bersyukur. Kenapa saya bahkan bisa bersyukur ketika saya sedang sakit? Karena ilmu gitu. Jadi ilmu ini membuat kita menjadi bercahaya, dalam artian kita jadi tahu. Kayak kita masuk ruangan nih, kalau ruangannya gelap, saya nggak tahu di mana letak HP, di mana letak pintu, di mana letak buku, di mana letak apa, saya bisa nabrak-nabrak. Tapi ketika saya nyalain lampu, jeder, ada cahaya nih. Jadinya saya tahu, oh ini letaknya dispenser di sini, oh ini letaknya kulkas di sini, ini ada tempat tidur di sini, kamar mandi di situ. Semuanya kita jadi tahu gitu. Jadi kita enak jalanin kehidupan ketika kita berdasar dengan ilmu.
Itu fadilahnya orang menuntut ilmu, gitu ya. Fadilah orang menuntut ilmu, satu, melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua mendekatkan kita kepada jalan surga, kemudian yang ketiga menjauhkan kita dari api neraka, yang keempat membuat kita terselamatkan, bahkan kalau kamu menjadi seorang ulama malah justru akan membuat kamu berada diikuti oleh orang-orang di akhirat nanti gitu. Atau sekurangnya kalau kita berguru kepada para ulama, ya kita di mahsyar nanti mudah-mudahan akan selamat dengan digiring di belakangnya para ulama. Kemudian lagi sepanjang hidup di dunia orang yang berilmu itu akan berada dalam keadaan terang sebab dia tahu apa yang mesti dia lakukan gitu. Kemudian lagi teman-teman saudaraku sekalian, ibadahnya ketika sedang menuntut ilmu itu luar biasa besar sekali nilai pahalanya. Dalam sebuah hadis yang sering disampaikan oleh guru-guru kami itu adalah menuntut ilmu itu 1 jam gitu ya. Talabul ilmi sa'ah khairun min sholat al-firqah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ini kan saya kalau disuruh sholat 1000 rakaat sih saya nyerah ya. Tapi kalau disuruh belajar menuntut ilmu 1 jam, kuat dong kita. Kuat lah, masa enggak? Jadi kan enggak sanggup sholat 1000 rakaat, tapi kita sanggup dong menuntut ilmu 1 jam. Gitu ya. Kemudian lagi khair min iyadah alf marid, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, dan juga lebih baik daripada tasyi alf jenazah, mengantarkan 1000 jenazah. Waduh, kalau kita nganterin 1000 jenazah nih berapa waktu yang dibutuhkan kan gitu. Tapi dengan kamu menuntut ilmu 1 jam, itu lebih baik daripada itu semuanya gitu, menuntut ilmu itu ya. Kemudian fadilah yang berikutnya, orang di saat menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tertulis dalam hadis sahih ya. Ini kalau nggak salah ada di Bukhari nih, di mana Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, innalillah sayyahin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang kerjaannya suka jalan-jalan. Sayyah, suka turis gitu ya. Malaikat-malaikat yang suka jadi turis. Nah, kerjaan malaikat yang tukang jalan-jalan ini ngapain? Ya tamisun majalis dzikir. Mereka suka nyari majelis-majelis dzikir. Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis. Kenapa kok disebutnya majelis dzikir? Apakah mereka di dalamnya cuma berzikir? Bukan. Majelis yang orangnya di situ mengingat Allah, menyebut Allah, dan membuat orang juga jadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di situ adalah majelis-majelis ilmu ya. Nah, malaikat ini suka nyari-nyari majelis yang kayak begitu. Sampai kalau salah satu di antara malaikat itu nemu, gitu kan, lagi lewat nih, misalnya di jalan apa, kemudian di situ ada majelis ilmu gitu yang sedang diadakan, gitu ya. Dia akan manggil teman-temannya yang lain. Halumu ila buhyatikum. Nemu nih. Yuk kita kumpul yuk semuanya di sini. Jadi teman-teman yang lain, rombongan para malaikat ini ikut pula serta hadir di majelis-majelis ilmu tersebut gitu. Untuk kemudian mereka mendengarkan majelis ilmu itu sampai hampir bubar gitu. Nah, nanti kalau udah mau bubar, malaikat tersebut itu ngangkat ke langit. Maksudnya mereka naik ke langit. Ya, mereka naik ke langit laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada malaikatnya, "Mada wajadtum ibadi?" Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kamu habis dari sana? Hamba-hambaku tuh lagi ngapain? Apa yang kalian dapati dari hamba-hambaku? Para malaikat ini tadi bilang, ya Allah, hamba-hambamu ya Allah sedang berkumpul untuk mengingatmu ya Allah. Allah nanya lagi, apa yang mereka inginkan? Katanya para malaikat ini, mereka tuh ya Allah kepengen banget engkau masukkan ke dalam surga. Kata Allah, emang mereka pernah melihat surga? Enggak pernah ya Allah, tapi mereka percaya dan mendengar apa yang engkau firmankan dalam Al-Quran, serta mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga? Wah, pasti lebih pengen lagi ya Allah. Allah nanya lagi, apa yang mereka khawatirkan? Apa yang mereka takutkan? Mereka takut neraka dan mereka takut murkamu ya Allah. Emang mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah ya Allah, tapi mereka pernah mendengar tentang neraka, apa yang kau sampaikan dan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Allah, bagaimana mereka kalau melihat neraka? Waduh, bakalan lebih takut lagi ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, saksikanlah aku sudah mengampuni mereka.
Saksikanlah, asyhidu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka, telah memberi ampunan yang akhirnya membuat mereka layak masuk surga dan membuat mereka terhindarkan dari api neraka, kan begitu. Terus ada satu malaikat nih bilang, ya Rab, fihi fulan bin fulan. Ya Allah, ada tapi orang fulan bin fulan, dia itu ya Allah, dia duduk di situ bukan karena mau menuntut ilmu ya Allah, tapi mau urusan yang lain dari urusan dunia, entah itu nagih hutang misalnya gitu ya, orangnya dicari-cariin nggak nemu-nemu adanya di majelis gitu kan, atau misalnya pengen jualan misalnya, atau apalah gitu dari urusan-urusan dunia. Ya Allah, bagaimana dia ini nih, untuk yang dia nih dia dapat ampunan apa enggak? Allah bilang ampuni juga, fa innahum qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Dan ini hadis sahih nih ya, hadis yang kalau nggak salah adanya dalam Bukhari nih. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini ya, ampuni juga buat dia sebab itu adalah perkumpulan yang bersama mereka tidak ada yang celaka. Jadi perkumpulannya adalah perkumpulan orang baik, ada nyelip satu orang di situ walaupun dengan niat yang enggak menuntut ilmu, tetap aja gitu. Mereka akan menjadi orang-orang yang bersama dengan orang-orang tersebut itu enggak akan ada yang celaka gitu. Itu beberapa fadilah dari menuntut ilmu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang ada di dalam kitab Hadiqatul Aniqah. Nah, ini silahkan dirujuk kalau yang senang baca ya. Di dalam kitab Hadiqatul Aniqah itu sebutkan tentang hadis, innal malaikah la yabsut ajnihataha li talibil ilm radan bima yasna. Sungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya ketika ada penuntut ilmu yang mau lewat. Ketika ada penuntut ilmu yang mau masuk ke majelis nih, dibentangkan sayapnya, para malaikat tersebut ridon bima yasna, karena para malaikat ini ridho terhadap apa yang dikerjakan sama para penuntut ilmu ini gitu. Jadi kalau ada orang lagi mau menuntut ilmu, itu jalannya kayak dibentangin karpet merah. Kalau artis mau lewat atau pejabat mau lewat kan ada tuh yang dibentangin karpet merah. Nah, ini buat para penuntut ilmu yang ngormatin mereka bukan cuman rakyat ya, tapi bahkan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan sayap-sayap mereka buat para penuntut ilmu gitu. Sampai-sampai di kitab tersebut, di kitab Hadiqatul Aniqah itu disampaikan cerita tentang ada seorang lelaki mukasyif. Mukasyif itu orang yang bisa ngelihat apa yang nggak dilihat sama orang lain gitu. Nah, ada orang ini nih udah terkenal nih, orang semuanya paham bahwa beliau ini adalah salah satu dari orang-orang yang dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melihat hal-hal yang enggak terlihat. Dia datang di satu majelis lebih awal, jadi duluan gitu, duduk satu majelis gitu ya di dalam sebuah masjid. Dia duduk di situ. Ntar kadang-kadang ada orang masuk, dia berdiri. Kadang-kadang lagi ada orang masuk gitu, tuh beliau nggak berdiri gitu. Kadang-kadang nih yang masuk ini kayak ustadz atau ulama lah gitu ya, atau pemuka masyarakat gitu. Dia nggak berdiri. Tapi kadang-kadang ada orang biasa aja gitu, datang gitu, tapi dia berdiri gitu. Sampai yang di sebelahnya nih kayak yang aneh aja gitu, bolak-balik noleh gitu. Sambil ngeliatin siapa sih nih yang dia berdiriin. Oh, kok orang itu diberdiriin, kenapa emangnya gitu kan? Kok nih, oh orang ini datang nih, mestinya dia berdiri nih. Ternyata nggak berdiri gitu. Heran. Habis selesai apa namanya majelis nih udah semuanya rame gitu, udah semua orang duduk gitu, semua udah hadir gitu. Terus yang sebelah nanya gitu, kenapa sih kamu kadang-kadang berdiri, kadang-kadang nggak berdiri gitu? Gimana cara kamu ngebedain mana yang kamu harus berdiri, mana yang kamu nggak harus berdiri gitu? Dia bilang, enggak, saya nggak berdiri buat orang kok, saya berdiri untuk malaikat yang bersama dengan seseorang. Ada orang-orang yang ketika masuk majelis, mereka bersama dengan para malaikat. Sehingga saya berdiri untuk menghormati para malaikat. Dan ada orang-orang yang ketika datang majelis, dia nggak barengan sama malaikat. Karenanya saya nggak berdiri untuk menghormati dia gitu. Jadi rupanya, ya ada orang-orang yang ketika hadir di majelis itu bersama dengan para malaikat-malaikatnya gitu. Bersama dengan malaikat yang mendoakan dia, yang mengiringi langkah-langkah dia. Mungkin karena bagusnya niatnya juga gitu. Dan sebaliknya ada orang yang nggak beserta dengan malaikatnya, ya mungkin karena niatnya yang kurang ikhlas gitu kan, atau juga mungkin karena adab-adabnya yang kurang gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dekat dengan rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala,
serta dekat dengan kehadiran para malaikat-malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilah yang sangat besarnya juga ya, selain dari pahala tadi ini seperti sholat 1000 rakaat lebih baik daripada tasyyi' al-janazah dan lainnya yang tadi telah saya sebutkan, itu kan kehadiran malaikat-malaikat bersama dengan orang yang sedang menuntut ilmu gitu. Fadilah besar yang lainnya juga adalah orang kalau menuntut ilmu itu insya Allah, asalkan dia mendapatkan guru yang baik ya, dan dia menghadiri majelis yang benar gitu, sangat berkemungkinan meninggal dalam husnul khotimah. Jadi mencegahkan diri dari kematian dalam su'ul khotimah. Ini fadilah yang menurut saya nomor 1 besarnya gitu. Fadilah yang saya sangat berharap setiap kali hadir di majelis ilmu, baik itu secara langsung ataupun secara online seperti ini gitu. Saya berharapnya, ini kan walaupun kita nggak ngumpul jadi satu gitu kan, walaupun tempatnya masing-masing, tapi kan mudah-mudahan hati kita nyatu, pikiran kita nyatu gitu kan, karena kita sedang berpikir sesuatu yang sama, sedang mendengarkan sesuatu yang sama, sedang mengkaji sesuatu yang sama gitu. Mudah-mudahan Allah jadikan persatuan kita ini adalah persatuan yang membawa kebaikan gitu. Teman-teman saya sekalian, harapan saya tuh setiap kali menghadiri majelis ilmu ya, seperti yang disampaikan sama Habib Ali Habsyi, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil dari pertemuan kami ini adalah kematian kami dalam husnul khotimah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil dari pertemuan-pertemuan kami, dari duduknya kami, kumpulnya kami di majelis-majelis yang seperti ini ya Allah, ghayatu hasilnya, ujungnya adalah husnul khitami, kematian dalam husnul khotimah. Dan ini sangat tampak sekali, maksudnya sangat mujarab sekali buat orang-orang yang terutamanya hadir di majelis-majelis ilmu dari para ahlillah, dari para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa yang disampaikan dari majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Teman-teman sekalian, ini seorang ulama terkemuka ya, namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, penulis kitab Sholatul Muqarrabin. Ada tuh diterjemahkan di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, judulnya Sholatnya Para Wali. Bagus tuh bukunya, silahkan dibaca kalau teman-teman berminat ya. Seorang ulama namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Beliau adalah guru dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah guru dari Habib Abu Bakar Al-Attas. Habib Abu Bakar Al-Attas adalah guru dari Habib Ali Al-Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar. Nah, kalau teman-teman di Jakarta, itu kan biasanya orang-orang tuanya suka, kalau yang suka ngaji gitu, suka hadir di majelis ilmu, itu mereka suka hadir di majelisnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, majelis pertama di Jakarta itu di Kuitang situ itu, itu beliau adalah muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di Seoul, penulis kitab Maulid Simtud Durar. Nah, ini jadi urutan keberapa tuh di atas-atasnya ya, namanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr yang saya mau cerita ini nih. Teman-teman saya sekalian, satu waktu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr lagi buka majelis kayak biasanya gitu. Ada seorang laki-laki di tengah-tengah majelis, itu dia baru masuk gitu. Tapi dia saat masuk itu, nah Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr ini buka majelis, di tengah-tengah majelis itu ada orang baru masuk gitu. Nah, Habib Hasan ngelihat orang ini gitu kan, turun berbarengan dengan, maksudnya dia masuk ke dalam majlis berbarengan dengan rahmat Allah yang sedang turun. Ya, rahmat Allah lagi turun. Nah, itu juga ada hadisnya tuh. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika orang-orang pada duduk untuk belajar ilmu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, ghasyiyat humul malaikah. Jadi para malaikat itu melingkupi mereka. Para malaikat tuh kayak naungin mereka pakai sayap-sayap mereka gitu. Malaikat kan makhluk yang bersayap ya. Dan dari ininya para malaikat itu ghasyiyatuhumur rahmah, mereka kemudian dilingkupi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan kepada mereka diturunkan ketenangan. Makanya saya nggak heran kalau ada orang di majelis ngantuk. Itu kayaknya ketenangannya turun banyak banget itu ya. Sampai bikin ngantuk gitu, dari tenang. Kalau nggak tenang kan orang masa ngantuk.
Nggak ada, makanya saya nggak sakit hati kalau di majelis saya ada yang ngantuk gitu. Itu sedang diturunkan ketenangan. Saya sakit hati, bukan sakit hati juga. Saya kesel kalau ada yang ngobrol, gitu kan, karena mengganggu yang lain. Tapi kalau ngantuk mah biarin aja, nggak apa-apa. Sedang diturunkan ketenangan. Nah itu ya, akhirnya jadi dia di saat masuk itu barengan sama rahmat yang sedang turun itu gitu. Tapi Habib Hasan ya lanjut aja terus kajiannya sampai kemudian habis selesai. Nah itu Habib Hasan ngelihat, wah ini luar biasa semua yang hadir, Allah Subhanahu Wa Taala kasih hadiah berupa husnul khotimah. Nah ternyata si orang yang tadi masuk itu di majelis yang agak akhir itu ya, dia itu ternyata hadir majelis itu bukan mau hadir majelis, tapi gara-gara nagih utang. Jadi beberapa waktu kemudian, kayak ada salah satu muridnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, itu mendatangi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, terus bilang, Bib saya ini Bib seminggu kemarin saya bolos, nggak ngaji nih sama Habib di majelis. Mereka kan adanya adanya setiap ini ya, setiap rauhah gitu, setiap sore hari. Nah itu ada majelisnya yang berlangsung ba'da asar sampai ke menjelang maghrib gitu. Namanya rauhah nih. Nah itu katanya Nabi Muhammad SAW, la ghadwatun fisabilillah rauhatun khairun minad dunya wa fiha. Kamu menuntut ilmu di pagi hari itu sebelum duhur ya, pokoknya pagi gitu, atau kamu menuntut ilmu di saat sore hari ba'da asar, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena para ulama tuh banyak bikin acara rauhah namanya, kajian ba'da asar sampai ke jelang maghrib gitu. Si orang ini bilang, Bib, saya kemarinan ini Bib ada bolos majelisnya Habib nih, ada kayak kurang lebih semingguan gitu Bib. Dia bilang, saya itu memang mau nanya sama Habib nih, aneh banget Bib. Kata Habibnya, kenapa? Jadi ada ini Bib, orang rentenir Bib di kampung saya nih Bib. Jadi dia nih adalah ustadz di kampungnya gitu. Tapi beliau selalu hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, kayak dari kampungnya ke Tarim itu mungkin kayak setengah jam gitu. Jadi dia setiap sore asar ke maghrib itu selalu di masjidnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau bilang, saya ini Bib heran sama orang di kampung saya, ini rentenir paling besar Bib. Tiba-tiba aja kurang seminggu mau meninggal dia taubat Bib. Datang ke tempat saya, terus dia bilang, tolongin saya Ustadz, saya ini mau taubat Ustadz, saya nggak mau lagi nih kayak gini nih. Saya nih ngerasa berdosa banget nih dengan ngerentenin uang seperti ini nih Ustadz, saya mau taubat. Akhirnya saya terpaksa Bib, ngitungin semua kelebihan-kelebihan uangnya orang, jadi bunga-bunganya orang. Untungnya dia punya kayak buku catatan hutang-hutangnya orang gitu. Jadi yang bisa dibalikin, itu pun nggak semuanya. Jadi kayak misalnya orang itu pernah utang bunganya itu misalnya 500.000 gitu. Ya udah dibalikin kayak 200.000 gitu kan. Yang lainnya juga dibalikin sambil minta halal sama orang-orang itu. Ya orang-orang itu ngerasa kan kalau dia ngebayar duit bunga kan kayak udah dikeluarin gitu kan. Tiba-tiba dapat duit walaupun nggak penuh bunganya, tapi ada dibalikinnya kan, ya mereka ridho, senang-senang aja lah, kayak ketemu duit nomplok gitu kan, rezeki nomplok gitu. Jadi mereka semuanya tuh udah menghalalkan orang ini. Dia bilang yang udah lama-lama nggak ketahuan bunganya berapa, dia minta halal sama mereka semuanya, minta maaf sama semuanya gitu kan, sambil ngasih-ngasih hadiah sama orang-orang itu. Subhanallah Bib, katanya Ustadz ini nih, abisnya semuanya orang sekampung ngasih halal sama dia Bib, ngasih ridho sama dia, dia meninggal Bib, ya ampun baik banget dah. Yang saya tahu kan orang kalau renten itu kan jarang taubatnya Bib, biasanya kan mati suul khotimah, karena kan salah satu dari dosa-dosa besar yang disebutkan sama Nabi Muhammad dalam 7 dosa besar gitu kan. Dia bilang, saya aneh banget ini Bib. Habibnya langsung nanya gini, oh orangnya kayak gimana? Yang ini ya, yang orangnya ada tai lalatnya di sini, orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Dia bilang, iya Bib, kok Bib kenal Bib sama dia Bib? Tuh, dia pernah datang ke majelis saya itu, dia bilang berbarengan sama rahmat Allah yang turun. Jadi dia rupanya hari itu lagi nagih utang sama orang, orangnya ditagih nggak ada mulu gitu. Nah terus satu hari dia nagih utang sama orang yang nggak ada nih, dia nanya sama istrinya, kemana sih nih, susah banget nih ditagihnya gitu. Akhirnya terus dibilang, orangnya lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, kalau udah sore gini nih hadirnya di sana gitu kan.
Oh ya udah deh saya samperin aja hari ini pakai baju apa gitu kan. Bilangin pakai baju gini-gini. Oh iya. Ya udah, dia masuk ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, dia lihat-lihat tuh orang. Mana dia tuh? Oh, tuh dia tuh di bawahnya tiang gitu kan. Saya dia duduk gitu di dekatnya si orang ini, maksudnya biar nagihnya nanti gampang gitu. Tapi di saat dia duduk berbarengan sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun, yang membuat tidak ada siapapun yang hadir di majelis tersebut melainkan Allah jadikan kematiannya husnul khotimah. Itu jadi itu salah satu dari hal terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita duduk di majelis ilmu bersama dengan orang-orang soleh. Makanya jangan lewatkan kesempatan teman-teman, siapa aja yang misalnya lagi datang gitu, misalnya syekh siapa, habib siapa, ulama dari negara mana yang sedang berkunjung, nah itu hadiri majelisnya. Sayang-sayang kalau sampai kelewat gitu kan, sebab kehadirannya para ulama-ulama tersebut itu ngebarengin sama turunnya hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita susah mau dapetin setetes dua tetes dari rahmatnya Allah, tapi ketika kita hadir di majelis-majelis bersama dengan mereka, itu guyuran hujannya bukan hanya setetes dua tetes tuh, udah langsung bisa ngelakuin kepada kita sesuatu hal yang selama ini tidak bisa kita dapatkan selama bertahun-tahun sekalipun gitu, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu bersama dengan mereka. Makanya setan tuh paling sebel sama orang-orang yang lagi menuntut ilmu. Apa aja tuh, pokoknya dipaling-palingin aja tuh, ada aja gitu. Ada aja gitu halangan-halangannya gitu kan. Kalau orang lagi menuntut ilmu tuh suka terputus. Nah, justru itu kan memang ada-ada aja gitu. Itu seringkali tuh karena ada yang hasut gitu dari ya ini ya yang tujuannya nggak sama gitu. Tujuannya ulama ini kan bikin orang ngerti. Jadinya akhirnya mereka tahu caranya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara setan tujuannya adalah idlal, adalah menyesatkan orang yang membuat orang itu mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Setan hasut sama orang yang menuntut ilmu gitu. Karenanya suka dibikin di majelis itu ada aja gitu hal-hal yang suka membuat orang kehilangan konsentrasi. Pernah di majelisnya Habib Ali Habsyi, beliau lagi tengah-tengahan ngajar, lagi enak-enak gitu kan, tiba-tiba ada suara anak nangis sekenceng-kencengnya, sampai orang tuanya panik. Habib Ali Habsyi tetap aja gitu. Habib Ali Habsyi tetap aja ngelanjutin kajiannya, nggak mutus, nggak marahin orangnya, nggak apa-apa gitu. Biasa aja Habib Ali Habsyi. Sampai orang-orang juga yang hadir juga ikutan diem juga. Akhirnya lama-lama diem sendiri gitu anaknya. Sekitar setengah jam kemudian beliau masih ngajar juga, suara ringkikan kuda gitu. Jadi yang datang kan ada yang juga yang naik kuda gitu kan. Suara ringkikan kuda kenceng banget sampai orangnya tuh kayak yang punya kuda itu panik gitu, kayak mau diemin kudanya. Sama Habib Ali Habsyi kayak dikasih isyarat untuk diem aja deh, nggak usah bereaksi apa-apa gitu. Udah akhirnya suara ringkikan kuda itu kemudian juga maksudnya diem juga kemudian setelah beberapa waktu. Nah, bisa saya majelis, Habib Ali Habsyi kasih tahu gitu. Itu kenapa ada anak nangis, kemudian kenapa ada orang yang tadi itu ya, suara ringkikan kuda, dibilang karena setan itu berusaha mengganggu kalian untuk nggak konsentrasi tapi nggak berhasil. Jadi akhirnya dia ngedeketin anak kecil dan menampakkan diri. Jadi anaknya kan nangis nih ngeliat setan, gitu kan. Nah itu akhirnya terus ketika setannya itu ngerasa putus asa juga, nih saya udah nakut-nakutin anak kecil udah nangis, tapi kok tetap aja nih pada konsentrasi. Dia kemudian mendekati kuda dan menakut-nakuti kuda itu gitu, sampai kudanya meringkik. Jadi kalian kalau dalam majelis taklim, majelis ilmu, ada hal-hal apapun yang membuat konsentrasi kalian buyar, itu jangan mau kehilangan konsentrasi itu, sebab itu adalah upaya setan untuk bisa mengalihkan inian kita gitu, mengalihkan konsentrasi kita. Gitu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hal urusan ilmu ini, beliau mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamis fayuhlikakallah. Kata Sayyidina Ali, jadilah kamu ulama, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, gitu ya. Au muta'alliman, kalau enggak jadilah santri. Santri itu maksudnya penuntut ilmu ya, penuntut ilmu yang benar-benar profesinya atau pekerjaannya atau kegiatannya itu adalah menuntut ilmu gitu. Maksud saya pelajar ya, pelajar. Jadilah kamu ulama atau pelajar. Pelajar dalam artian memang statusnya dia adalah
orang yang belajar gitu, santri, bukan yang asal-asal gitu kan. Au mustami'an, yang ketiganya mustami'. Mustami' ini mungkin kayak kebanyakan teman-teman nih statusnya mustami'. Mustami' itu tidak berprofesi sebagai orang yang belajar, akan tetapi kalau ada pelajaran atau kalau ada ulama yang menyampaikan kajian, ya kita dengerin gitu. Kita dengerin, itu namanya statusnya sebagai mustami'. Ya bisalah, bolehlah di-upgrade ya, kalau dari mustami' kita belajar untuk bisa menjadi muta'alim tadi itu, naik namanya gitu kan, mustami'an. Au muhibban, atau kata Sayyidina Ali, kalau kamu nggak bisa jadi ulama, kamu nggak bisa juga jadi pelajar, kamu juga nggak bisa juga jadi pendengar gitu. Yang ketiga kan pendengar nih, jadilah ulama. Kalau enggak, jadilah pelajar. Kalau enggak juga, jadilah pendengar yang menghadiri majelis-majelis, kemudian mendengarkannya, menyimak, memahami, mengamalkannya gitu. Tapi enggak yang berprofesi atau menjadikan hidupnya juga hanya untuk belajar gitu, enggak gitu kan. Kemudian kalau kamu nggak bisa juga jadi pendengar ya nggak bisa. Ya ampun, saya sibuk banget nih soalnya. Saya kerja, saya ini apa namanya ngurusin anak-anak, nggak punya waktu gitu. Buat belajar juga nggak punya waktu. Oh, sekarang sih lebih mudah ya untuk bisa belajar walaupun nggak pada waktunya, karena kan ada rekamannya, atau kita bisa dengarkan YouTube, kita bisa dengarkan di live Instagram misalnya. Alhamdulillah sarannya memungkinkan untuk kita jangan turun dari mustami'an tadi ini, dari pendengar tadi itu, malah kalau bisa kita upgrade untuk menjadi seorang pelajar gitu, dengan ikut nyatet gitu kan, kemudian nge-share apa yang sudah berhasil kita catat gitu. Nah kalau misalnya kita nggak bisa mustami' juga nih, pendengar pun nggak bisa, turun kepada muhibban, sekurangnya jadilah pecinta. Pecintanya apa atau pecintanya siapa? Pecinta ilmu dan pecinta ulama, pecinta pelajar, pecinta majelis ilmu gitu. Wala takunil khamis, jangan jadi yang kelimanya. Yang kelimanya itu maksudnya apa? Dia ulama bukan, pelajar bukan, pendengar bukan, pecinta juga bukan. Kerjaannya ngata-ngatain ulama, kerjaannya nggak cocok sama majelis ilmu, kerjaannya menganggap remeh orang-orang yang hadir-hadir di majelis ilmu gitu. Kayak gabut banget sih, kayak nggak ada kerjaan banget sih kamu gitu. Jadinya cuman ya kayak ya itu ibu-ibu majelis taklim lah gitu, ibu-ibu pengajian, kayaknya tuh yang nganggapnya remeh banget gitu sama urusan-urusan ilmu gitu kan, atau urusan-urusan ustazah gitu misalnya ya, menganggap remeh orang-orang yang menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi ustazah, dia nganggapnya kayak nggak keren gitu. Coba dong jadi pengacara, jadi dokter, jadi insinyur gitu kan, jadi desainer, kan nganggapnya keren gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau kayak Ustadz apaan sih nih gitu, nganggapnya kelas-kelas bawah lah gitu. Ini yang kayak begini nih, fayuhlikakallah, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka kamu akan dicelakakan oleh Allah. Jangan jadi yang kelima, kamu akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupmu akan celaka. Celakanya kayak gimana? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati zaman yafirruna minal ulama." Akan datang satu zaman di mana kamu akan mendapati orang-orang berlari dari ulama. Nggak mau ngedeket sama ulama, bahkan kayak lari gitu dari ulama. Iya, zaman ini kayak gimana? Ada yang kayak begitu, meskipun alhamdulillah yang banyaknya saya ngerasanya nggak kayak gitu. Orang-orang zaman sekarang tuh saya ngerasanya dakwah itu alhamdulillah dikasih kemudahan gitu. Kayak para pengusahanya ngebantuin gitu kan. Orang-orang yang punya harta ngebantuin hartanya, yang punya rumah gede buka rumahnya buat majelis gitu. Yang belajar juga nggak kurang-kurang banyaknya. Ya itu tadi, sampai mau kesini mau pulang aja nih susah banget gitu. Karena orang main keroyokan gitu kan. Sampai kemarin ada temen di Singapura gitu WhatsApp saya, Ustazah kami mau mengundang Ustazah nih ke Singapura gitu kan. Saya bilang iya bolehlah, saya rindu keheningan. Saya rindu keheningan. Karena kalau di Singapura itu orang-orangnya itu oke, kalaupun salaman tuh mereka ngantri, baik-baik, nggak main keroyokan, nggak main tangan di mana, kepala di mana gitu. Orang Indonesia luar biasa banget dah. Terus kata teman saya yang di Singapura, iya Ustazah, kami di sini terbiasa mencintai dalam diam.
Cinta dalam diam. Jadi saya ngerasanya itu, alhamdulillah zaman sekarang itu orang-orang saya nggak mendapati lah gitu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Nggak mendapati yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Mungkin ada, tapi ya kayaknya saya nggak kenal lah ya sama mereka itu ya. Jadi kata Nabi Muhammad, saya ati zaman ala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang satu zaman dari umatku mereka lari dari ulama. Mereka nggak mau gitu sama ulama, mereka nggak demen sama ulama, jadi lari menjauh gitu dari para ulama. Fa'ablahumullah thalath baliyat. Orang-orang yang seperti ini nih, yang lari dari ulama, nggak mau belajar sama para ulama, mereka akan dikasih 3 bala, 3 musibah. Bala yang pertama, raf'ul barakah an kasbihim, Allah akan angkat keberkahan pada usaha mereka. Duitnya banyak tapi kagak ada berkah-berkahnya. Duitnya banyak dipakainya buat hal-hal yang nggak jelas. Duitnya banyak tapi anak-anak kagak ada yang nurut, ibadah susah, ngerjain kebaikan susah, gitu kan? Hatinya nggak damai, kesenangan hati nggak damai, suami istri nggak ada rasa saling sayang, nggak ada rasa saling hormat. Kenapa? Karena nggak ada berkah dalam usaha mereka gitu. Duitnya nggak ada nggak ada berkahnya. Itu bala pertama buat orang yang nggak demen sama ulama. Mudah-mudahan jangan ada seseorang di antara kita yang kena hal ini nih teman-teman. Jadi siapa yang nggak demen sama ulama, lari dari ulama, Allah akan kasih 3 bala itu ya. Yang satu bala yang pertama atau musibah yang pertama, itu adalah Allah mengangkat keberkahan pada uang mereka, pada harta mereka, pada pendapatan mereka gitu. Kemudian yang kedua, wallahumullah waliyam zalim, Allah akan kasih buat dia pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim ini bisa macam-macam. Bisa pemimpin pada daerah mereka gitu. Bisa juga pemimpin dalam pekerjaan mereka, dikasih atasan yang zalim, dikasih bos yang arogan, dikasih bos yang semena-mena gitu kan. Atau bahkan dikasih pemimpin yang zalim, dikasih pasangan yang zalim gitu. Kalau dia perempuan gitu kan, dikasih suaminya itu zalim sama dia gitu. Kalau dia laki-laki, bisa dikasih mertua yang zalim, misalnya gitu, atau bahkan istri yang zalim juga gitu. Sampai dia jadinya jadi kayak bawahan gitu buat istrinya. Gitu kan? Itu adalah bala buat orang yang enggak suka sama ulama. Pasti ada aja orang-orang yang punya power, punya kekuatan di atas dia berbuat zalim sama dia. Siap-siap aja. Kalau orang nggak cinta sama para ulama atau menjauh dari ilmu ya, menjauh dari thalabul ilm, dari berburu ilmu itu tadi. Nah, kemudian yang ketiganya, ini yang paling nyesek sih ini, paling kita takutkan gitu ya, an yamut ala su'il khatimah atau salbul iman min qulubihim, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keimanan dari dalam hati mereka justru di saat sakaratul maut. Sehingga dia mati di antara umat Islam, dimandikan dengan umat Islam, dikafani dengan cara kafannya umat Islam, disolati di musolanya orang Islam, di masjidnya orang Islam, dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Saya ingat di zamannya Imam Abu Hanifah, ada orang yang gak demen sama Imam Abu Hanifah. Sampai dia itu setiap kali dengar namanya Imam Abu Hanifah, dia plesetin menjadi Imam Abu Jifah. Abu Jifah itu artinya bangkai, gitu ya. Abu Jifah artinya orang pemilik bangkai gitu, sahibul jifah, orang yang punya bangkai. Teman-teman sekalian, Imam Abu Hanifah di saat beliau meninggal dunia, orang-orang memuliakan Imam Abu Hanifah itu sampai-sampai daratan. Imam Abu Hanifah tuh rumahnya deket lautan ya, deket pantai gitu. Itu daratan nggak cukup buat nyolatin Imam Abu Hanifah. Sampai orang-orang tuh pada sholat di pantai waktu Imam Abu Hanifah meninggal, sampai nggak cukup pantai buat nyolatin Imam Abu Hanifah. Semua orang dari berbagai macam tempat nyolatin Imam Abu Hanifah, sampai mereka sholat di atas kapal-kapal mereka. Gitu, dari banyaknya orang nyolatin Imam Abu Hanifah ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Sementara orang ini nih tadi, dia meninggal dunia duluan sebelum Imam Abu Hanifah. Kayak Allah mau nunjukin gitu. Waktu dia meninggal dunia, si pembencinya Imam Abu Hanifah ini teman-teman, itu begitu dia meninggal dunia, badannya itu langsung bau bangkai.
yang sampai membuat bukan hanya orang di rumahnya, tapi orang di kampungnya semua mencium bau bangkai. Kayaknya bangkainya tuh dari dalam rumah mereka gitu, dari kuatnya bau bangkai. Sampai bau bangkainya itu bukan hanya keciuman di kampung tersebut, sampai keciuman di kampungnya Imam Abu Hanifah yang sebenarnya letaknya sebelahan kampung sama dia gitu. Jadi bukan hanya di satu tempat aja ya, kalau di Jakarta bukan hanya di Tebet doang gitu keciuman baunya, sampai ke Cawang gitu kan, sampai ke Pasar Minggu gitu. Itu sampai mereka nyium baunya sampai setajam itu gitu. Bau bangkainya tersebut sehingga hari itu semua orang pada bilang gitu. Ini bangkai di mana sih? Ini ada bangkainya di mana sih? Ini kok bau bangkai banget ya? Bangkai ini di mana sih? Ini ada bangkai di mana? Jadi hari itu semua orang tahu gitu bahwa yang bangkai itu adalah orang tersebut, bukan Imam Abu Hanifah. Hati-hati terhadap kebencian terhadap para ulama, kebencian terhadap ilmu agama Islam. Teman-teman saya sekalian, jangan sampai kita meremehkan apapun aja. Kalau mau bercanda, bercanda silahkan aja, tapi jangan bawa-bawa Islam. Jangan bawa-bawa Quran, jangan bawa-bawa hadis Nabi Muhammad alaihissalam, jangan bawa-bawa orang-orang soleh. Misalnya gitu ya, kayaknya masuk neraka nggak apa-apa. Itu bercandaannya orang-orang zaman sekarang tuh yang kayak masuk neraka nggak apa-apa deh. Soalnya kan neraka kan nanti saya ketemu si ini, si ini gitu ya. Yang kayak orang-orang kafir tapi yang kayak misalnya orang terkenal, penyanyi lah, siapalah gitu kan. Terus mereka bilang, saya kayaknya ogah deh masuk surga. Ntar kalau di surga ketemunya masih ini, si ini dengan menyebutkan nama ulama-ulama atau apa yang dia nggak seneng gitu. Jadi kayak oke lah orang itu masuk surga gitu. Ih saya masuk surga nggak mau dah gitu, nggak apa-apa kayaknya nggak masuk surga karena kalau masuk surga kayaknya ketemu sama dia gitu. Itu teman-teman saya sekalian, hati-hati sama bercandaan model-model begitu. Allah tuh cemburu sama agamanya, Allah cemburu sama para ulama-ulamanya, Allah cemburu sama orang-orang yang ngebawain agama ini gitu. Jadi jangan pernah berani ngomong hal-hal yang kurang baik terhadap para ulama, tentang orang-orang yang membawa agama ini, karena nilai mereka di mata Allah itu besar. Nilai mereka di mata Allah Subhanahu wa taala itu besar gitu. Jadi kalaupun misalnya ada ulama berkonflik gitu, ya udah, jadikan itu konflik antar ulama aja, teman-teman. Nggak usah kitanya ikut-ikutan, nggak usah main kubu-kubuan gitu. Hati-hati tuh, karena orang-orang ini nih, mereka adalah orang-orang besar di mata Allah Subhanahu wa taala dengan ijtihad mereka masing-masing. Andai pun ada perbedaan pendapat, itu biarkan cukup jadi perbedaan pendapat antar mereka aja. Kita-kita ini yang di bawah-bawah nih sebagai masyarakat awam nggak usah ikut-ikutan gitu. Biarkan yang jadi urusan mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan. Seperti itu ya. Itu tadi saya membahas mengenai fadilah-fadilahnya menuntut ilmu agama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keberkahan sehingga kita bisa selalu menghadiri dan juga mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa sih kendalanya gitu atau tantangannya? Itu tadi ya, setan tuh selalu aja menghalangkan orang dalam menuntut ilmu agama gitu. Coba aja perhatikan. Misalnya dari begitu banyak amal-amal soleh, setan kayaknya masih yang oke-oke aja deh. Kamu mau sholat duha, oke aja. Paling dimasukin iniannya tuh, dimasukin kayak bisikannya palingan cuman gini, ya biar rezeki kamu banyak. Jadinya kamu sholat duha dengan niatan untuk urusan rezeki dunia gitu. Kesannya kayak gitu aja paling setan gitu. Tapi begitu kita mau menuntut ilmu, ya Allah, ada aja ujiannya. Ada aja halangannya, yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah. Bahkan kalau misalnya kita udah masuk sekalipun di majelis ilmu, yaitu setan tuh suka membuat kita nggak mudah konsentrasi gitu. Ada aja penghalangnya gitu kan, yang ngantuk, yang kepikiran ini, yang kepikiran itu, yang jadi mikir nih, waduh kayaknya tadi tuh udah ngangkat kompor apa belum ya? Jangan-jangan kompornya masih hidup gitu. Kamu badannya di mana tapi pikirannya ada di mana gitu kan, kepikiran anak, kepikiran suami gitu. Itu salah satu cara-cara setan buat mencegah kita dari menuntut ilmu itu ya. Kita harus terus-terusan ingat bahwa memang amal ibadah besar, jadinya juga ujiannya juga besar gitu. Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah beresin semuanya kok. Coba kalau ingat-ingat, teman-teman ingat-ingat ya, kalau habis
hadir majelis, atau misalnya kayak gini deh, nuntut ilmu kayak gini nih, yang lain-lain semuanya diberesin kok kalau kitanya nyelesain apa yang jadi kewajiban kita dalam menuntut ilmu ini gitu. Terus kalau ditanyain tentang amalan atau apa nih tips and trick ya dalam kita menuntut ilmu gitu. Kalau buat saya, kalau murojaah atau nginget-ngingetin ilmu, itu saya suka nyari waktu yang otak saya itu berpikir lebih cemerlang. Tahunya dari mana Ustazah? Ya dari percobaan-percobaan sama diri sendiri gitu. Kita tuh kadang-kadang kayak menuntut ilmu tuh ya, kalau misalnya bicara 1,5 jam gitu, itu udah yang belakang-belakang tuh kadang suka agak susah buat nyerap karena otak kita kayak kebanyakan gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang tambah lebih sedikit loh waktu mereka konsentrasi karena biasa nonton tayangan-tayangan dengan jeda iklan. Itu ternyata lumayan ngaruh katanya ya dalam cara kerja otak gitu. Jadi otaknya tuh nggak bisa kerja lama-lama gitu. Dikit-dikit kayak ada jeda, dikit-dikit ada jeda gitu. Karena mereka terbiasa menonton TV itu kan pakai ada iklannya kan. Apa-apaan kan ada iklannya tuh, yang tayangan-tayangan anak-anak zaman sekarang tuh semuanya pada ada iklan-iklannya gitu. Itu juga bikin nggak mampu inian dengan baik ya. Tapi kalau teman-teman mau perhatikan, itu bahkan dari sejak bayi, bayi itu menunjukkan kapan waktunya otaknya berpikir lebih tajam daripada waktu yang lain. Nih yang punya anak kecil-kecil, coba perhatikan kapan anakmu lebih cerewet, lebih ngoceh, lebih ngomong banyak dari waktu-waktu yang lain. Suka ada tuh, misalnya kayak sore-sore habis selesai dimandikan, dia cerewet kalau jam-jam segitu, misalnya gitu ya. Atau pagi misalnya gitu, kalau habis mandi seger gitu kan, terus dia juga udah kenyang gitu. Mulain tuh ngoceh-ngoceh, ngoceh-ngoceh gitu. Nah, itu berarti waktu terbaiknya buat buat belajar itu adalah jam-jam seperti itu. Gitu. Nah, terus juga salah satu tips yang lain yang saya juga dapat juga ya dari Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Imam Syafi'i bilang, "Man tabarihuh zada aqluh." Siapa yang wangi badannya, wangi tubuhnya, maka akan bertambahlah cerdas otaknya. Jadi kalau saya kalau kepengen nulis sesuatu yang sangat penting, misalnya kayak saya lagi mau nulis buku, misalnya gitu ya. Nah itu saat-saat jam-jam saya mau nulis tuh, saya kondisikan saya mandi dulu, saya sikat gigi dulu, gitu ya. Mau jam berapa aja saya mau nulis, pokoknya saya mandi, atau seenggaknya saya bersih-bersih lah gitu, kalau udah mandi gitu ya. Saya sikat gigi dulu gitu, seenggaknya saya pakai siwak lah gitu, terus saya pakai minyak wangi gitu. Jadi kondisinya itu badannya memang harus benar-benar yang rileks mungkin, dan subhanallah memang wewangian itu membuat kita jadi lebih mudah untuk berpikir dan berkonsentrasi. Saya setuju tuh sama apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa mantab rihuh zadaku. Siapa yang aromanya wangi maka akan bertambah kecerdasannya, karena saya pribadi kalau nggak wangi itu jadi agak susah gitu mau konsentrasinya gitu. Jadi cobain juga, anak-anak juga kayak begitu, misalnya kayak yuk nih mau belajar ngerjain PR atau apa, atau mama mau kamu dengerin ini atau apa, cobain untuk aromaterapi atau wewangian lah ya. Kalau aromaterapi takutnya ngantuk ya, kalau sebagian aromaterapi bikin ngantuk. Nah itu cobain pakai wewangian gitu, apalah yang baunya wangi gitu, sehingga otaknya akan lebih mudah menerima pelajaran gitu. Terus juga salah satu dari yang saya dapetin juga dari tips trik untuk menuntut ilmu atau untuk belajar gitu ya, itu juga jangan terlampau kenyang. Memang sih kalau lagi lapar agak susah juga konsentrasi, terutama kalau lagi lapar banget gitu kan. Tapi kenyang itu juga enggak kalah susahnya untuk konsentrasi dalam keadaan kenyang. Nih teman-teman nih yang sekarang lagi dengerin nih, kalau ada yang lagi kekenyangan gitu kan, rada susah dah mikirnya. Pasti tuh udah. Kalau udah katanya teman saya tuh, kita nih ya, kalau lapar galak, kalau kenyang bego. Siapa yang begitu? Lapar galak, kenyang bego.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau terlalu kenyang, lagi kekenyangan, mau nuntut ilmu tuh berat teman-teman. Susah, mau mikirnya tuh susah gitu. Ya, itu jadi mudah-mudahan lah ya, kita bisa mengkondisikan segala sesuatunya biar jadi lebih enak semuanya gitu. Dan yang terakhir kalau doa-doa, doa-doa yang bisa kita baca yang selama ini diajarkan oleh para ulama kita, kayak Robbi zidni ilma, warzukni fahma, gitu kan ya. Kemudian lagi kalau solawat, ini solawat yang paling enak sih buat kayak otak kita jadinya lebih siap aja buat nerima ilmu. Itu adalah solawat namanya. Kalau untuk bacaan, salah satunya yang tadi yang saya bilang, Robbi zidni ilma warzukni fahma. Robbi zidni ilma warzukni fahma. Itu yang seharusnya kita baca setiap kali mau menuntut ilmu gitu. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, tambahkan untukku ilmuku, warzukni fahma, dan tambahkan kepadaku pemahamanku. Kemudian salah satu dari yang juga bacaan yang bagus untuk terbukanya pintu hati kita untuk mendapatkan ilmu, yaitu juga solawat, namanya solawat Fatih. Itu saya sangat menganjurkan kepada semua teman-teman yang sedang menuntut ilmu untuk banyak membaca itu. Jadi anjurkan juga buat anak-anak ya yang sedang menuntut ilmu biar gampang masuknya ilmu dalam pikiran mereka untuk membaca sholawat Fatih. Saya ingat ponakan saya cerita, dia bilang dia waktu itu lagi kuliah dan dia lagi ada ujian. Ada masa-masa di semester yang sebelumnya itu dia kayak yang usaha banget gitu biar hasil ujiannya bagus gitu kan. Dan dia belajar mati-matian, begadang, ini apa segala macam gitu. Tapi ternyata nggak seperti yang dia harapkan gitu. Hasilnya malah justru jeblok gitu ya. Ada satu masa dia itu malah banyak hadir-hadir majelis bersama dengan saya gitu kan. Kemudian lagi juga sering banyak pergi keluar kota juga gitu, nemenin saya untuk dakwah gitu kan. Selebihnya waktu datang ujian, saya bilang aja sama dia, udah baca aja sholawat Fatih gitu. Jadi dia banyak baca sholawat Fatih itu, subhanallah, malah hasilnya nyaris sempurna waktu hasil ujiannya. Malah hasil skripsinya dia itu salah satu dari yang dibanggakan, malah diterjemahkan dalam bahasa Inggris juga waktu itu gitu oleh pihak universitas karena dianggap paling menarik gitu. Gitu kan, dengan membaca sholawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Saya ulangi lagi sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Gitu ya. Insyaallah kita perbanyak baca sholawat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal kita terbuka, hati kita juga terbuka untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW Al-Fatih, sang pembuka gitu. Ya, salawat Al-Fatih itu salawat yang sangat baik dibaca untuk terbukanya mata hati kita mendapatkan ilmu pelajaran yang bermanfaat bagi kita. Seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat selama ini dan juga menjadikan kita tidak bermalas-malasan menuntut ilmu karena memang fadilahnya yang sangat luar biasa besarnya dan kita tahu ketika kita malas menuntut ilmu ini oknumnya siapa nih yang udah ngodain kita, yaitu setan ini ya yang mencegah kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.